Oke, saya sebenarnya mau ada sharing sedikit nih Pak, ada share kayak paduka sedikit lah gitu. Tapi hampir semua sebenarnya dokumen datanya apa yang disampaikan sudah disampaikan Pak Iwan, sudah disampaikan Pak Budi ya Pak Bucel ya Pak Paduka. Jadi tapi mungkin ada beberapa slide yang perspektif Pialang yang mungkin bisa saya share di sini. Mungkin bisa bantu saya share ya. Bisa Pak, teman-teman mohon dibantu untuk tahu Pak Billy share screen. Sudah terlihat Pak ya? Sudah Pak. Baik. Oke, tunggu sebentar, saya dari atas tapi biar nggak kelewat ya. Intinya sih sebenarnya begini Bapak, kita melihat ada perkembangan yang menarik sebenarnya dari sisi Pialang terhadap produk industri asuransi kesehatan. Ini sih lebih ke apa yang dilakukan Pialang. Ini mungkin saya mau highlight sedikit tentang siapa aja sih Pialangnya ya. Pialang memang ada penurunan jumlah dari pelakunya Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya yang Pialang asuransi ya, jumlah kita agak sedikit menurun. Kemudian ini jumlah, nah ini bisa dilihat juga bahwa ini cuma bukan curhat tapi mau sampaikan juga nanti berhubungan dengan materinya, bahwa secara komisi sebenarnya bisa dilihat bahwa komisi kita sebenarnya tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan premi. Jadi bahkan secara prosentase terjadi penurunan sebenarnya komisi kita dari tadinya 11 kemudian sekarang sudah menjadi kurang lebih 8% overall. Ini soal aset, nggak usah saya sampaikan. Juga pendapatan nanti langsung ke ini deh Pak. Nah ini ada distribusi ya tentang berapa besar sebenarnya yang ya, dari ini kami dapat dari asuransi umum tentunya tempatnya Pak Budi Herawan. Asuransi kesehatan itu kurang lebih 6,4% ya total dari total premi, sedangkan penjualan lewat broker di asuransi umum itu memang kita cukup paling tinggi sekitar 33%. Kurang lebih dalam besar preminya seperti ini Bapak Ibu. Pak Aris ya, jadi kurang lebih 5,3 triliun lah premi yang melewati anggota kami masuk Pialang. Komisinya ya kurang lebih 600-an miliar. Ini klaim juga, tapi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Duka, memang sudah mendekati 100 kalau bicara ininya, bicara besarannya. Bahkan bicara gross, saya percaya memang sudah di atas 100 sih, sesuai dengan kata Pak Duka tadi dan kata Pak Iwan Pasila. Maaf ya, saya langsung aja deh. Nah ini ada data yang menarik juga, nih. Kalau ini dari asuransi jiwa nih Pak Aris, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi memang asuransi kesehatan memang cukup tinggi, medical kurang lebih sekitar 16 triliun, pertumbuhan klaimnya memang lumayan besar ya, sekitar 24,9% ya. Dan perorangan dan kumpulan pun cukup tinggi. Kesehatan perorangan ternyata cukup tinggi, sekitar 13,4 triliun. Dan untuk kesehatan kumpulan sekitar 7,4 triliun klaim. Jadi memang sama juga sih saya rasa suffernya. Nah ini dari sisi Pialang nih Pak Aris yang mau saya bedakan sedikit. Di Pialang ternyata ada isu-isu yang kemudian ada muncul Bapak Ibu Saudara. Pertama, renewal premi jadi meningkat jauh. Sedangkan kami kan sebenarnya Pialang kan work on behalf of the tertanggung ya. Jadi memang mengalami kesulitan. Pertama, medical inflation-nya sangat tinggi. Tapi pada saat bersama memang ya itu juga menyebabkan terjadi loss ratio yang tinggi sekali. Akhirnya saat ini terjadi di mana underwriting melakukan repricing ya. Jadi pricingnya, modeling dari proses perhitungan preminya pun sekarang sudah berubah. Kami melihat tidak cuma burning cost ya, tapi juga banyak hal yang dimasukkan sebagai faktor penghitungan sehingga banyak klien kita yang terkaget-kaget melihat nilai premi renewalnya bisa naik sampai 30%, sampai di atas 20%, 25-30% lebih. Jadi untuk perusahaan, sedangkan premi asuransi kesehatan biasanya tidak kecil juga bagi perusahaan, tapi kenaikan hingga di atas 2 digit ya, sekitar 30-40% misalnya, bahkan ada sampai 50% kenaikan premi.
agak menyulitkan buat klien-klien kita membudget sebenarnya. Mungkin kadang-kadang bukan persoalan dia tidak punya uang, tapi lebih persoalan bagaimana dia membudgetkan itu di tahun-tahun ke depannya apabila loncatannya sejauh itu. Akhirnya kesulitan di anggota kami sebagai pialang adalah kami sangat sulit untuk memperoleh asuransi yang siap sedia untuk menyediakan produk-produk ini. Karena nampaknya terlihat jelas ada risk selection yang tegas dari underwriter saat ini. Langsung nggak mau kalau yang industri ini saya langsung nggak mau. Gitu. Jadi sama sekali menolak ya untuk tidak memilih risiko-risiko yang biasanya mereka mau sampai sekarang jadi tidak mau begitu ya. Dan berikutnya bahkan kita melihat ada beberapa asuransi yang pull out dari market. Jadi kita pada saat bersamaan juga kekurangan supply kapasitas untuk melindungi kebutuhan klien dari pialang. Ya tentunya makanya harga kemudian terjadi loncatan tinggi ya. Dan berikutnya ada kapasitas yang nampaknya cukup juga kurang. Rata-rata sebagian besar yang bilang dia nggak punya kapasitas lagi, tidak dapat backup dari asuransi dan segala macam. Hal ini menyebabkan anggota kita, para pialang, sangat sulit untuk melayani klien kita pada level yang sama, khususnya dalam proses perpanjangan dan dalam pertimbangan komersialnya. Sangat sulit gitu ya, karena adanya perubahan, bisa dikatakan ini hard market lah pada saat ini. Tetapi memang pemahaman kita juga sama, bahwa ada medical inflation yang sangat tinggi dan loss ratio yang meloncat tinggi. Nah sekarang pialang melakukan apa nih biasanya gitu ya, dalam diskusi dengan pialang-pialang pelaku asuransi kesehatan ada beberapa hal Pak. Kami melakukan fact finding yang lebih tajam sebenarnya untuk membantu para underwriters untuk melihat resikonya. Jadi kita kemudian menganalisa line of business tertentu yang memang cukup tinggi gitu Pak. Mungkin sama-sama mining tapi ada mining yang lebih tinggi daripada mining satunya. Oil and gas, ada oil and gas lebih tinggi satu dengan yang lainnya. Perbankan, ada perbankan yang tinggi sekali, ada perbankan yang lebih aman misalnya. Jadi per line of business sendiri kita kemudian menganalisa wilayah-wilayah mana yang memang cukup baik atau tidak baik. Jadi mencoba membantu underwriter untuk mempertajam penanya. Berikutnya juga kami menganalisa juga jenis-jenis pekerjaan karyawan. Kita tahu ya ada karyawan yang resikonya lebih besar dalam pekerjaannya, ada yang tidak terlalu besar resikonya gitu ya. Hal-hal seperti ini yang akan kita sampaikan juga. Jadi bukan cuma besaran-besaran data yang tidak terlalu tajam, tapi sekarang banyak pialang kami, anggota kami yang kemudian mempertajam ya analisanya untuk diberikan kepada underwriters. Usia peserta pasti memang salah satu bagian. Nah ini komposisi dan demografi karyawan juga penting. Jadi umur karyawannya, ada apakah dia perempuan, laki, perempuan, usia produktif atau tidak produktif gitu ya. Kan menikah, punya anak, ada di cover maternity dan segala macam. Jadi kami membelah lebih dalam lagi intinya seperti itu. Kemudian lokasi penyebaran, tadi saya sampaikan ada bank yang kok tinggi, ada bank yang tidak terlalu tinggi gitu. Ada bank yang tinggi misalnya karena sebagian besar di Jakarta misalnya, karyawannya yang biaya pengobatannya pasti lebih tinggi daripada misalnya di kota-kota lain di Indonesia. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian coba dilakukan oleh para pialang untuk mencoba mempertajam analisa, membantu mempertajam analisa dari underwriters. Dan berikut juga tambahan lagi. Kami juga bukan cuma membedah ketika baru dapat, tapi kami juga coba membantu menganalisa klaim. Tren-tren yang terjadi gitu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita tahulah trennya sekarang misalnya virus, DBD misalnya dan segala macam, dan sehingga akhirnya yang akan dibeli oleh klien kita kemudian kita coba shaping, kita coba sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan itu. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian mau kita coba bantu. Jadi kita membantu underwriter untuk mempertajam cara mereka menganalisa, tapi saat bersamaan kami juga membantu klien untuk kemudian ya mengetahui bahwa resiko itu di sebelah mana dan apa yang dia butuhkan untuk di-cover. Kemudian kita melakukan ini juga yang tadi berkali-kali disampaikan. Pialang juga kemudian bukan cuma membantu underwriters menganalisa risiko, tapi juga mencoba membantu para asuransi untuk kemudian melakukan monitoring aktivitas klaim. Tadi ya, medical pathway dan segala macamnya. Hal-hal seperti ini
menurut kita menjadi penting karena kita coba membantu menseleksi vaskes ya, tekanannya siapa aja. Karena memang ada yang cukup tinggi ya, kami tidak menuduh apa-apa, tapi memang ada yang wilayahnya cukup tinggi dan mahal jadinya. Kemudian perawatan sesuai indikasi yang tadi sudah sampaikan ya, medical clinical pathway. Ya udahlah kalau baru sakit ini jangan, kalau sakitnya batuk kok tiba-tiba langsung MRI ya, ini bingung juga, ini biaya bisa melonjak gitu kan. Hal seperti ini kan harus coba dimonitor secara ketat gitu ya. Dan ya tadi mencegah over treatment. Banyak banget resikonya apa, penyakitnya ditambahkan. Treatmentnya sangat banyak. Yang terakhir tadi sudah disampaikan oleh Pak Duka, kita juga mencoba membantu mencegah terjadi fraud dan abuse. Pada dasarnya pialang tidak berkenan sih Pak, apabila ada klien-klien yang kemudian mempergunakan asuransi kesehatan khususnya untuk digunakan secara fraud gitu ya. Ada fraud, ada abusive, segala macam. Dan menurut saya anggota kita juga tidak nyaman sebenarnya dengan kondisi ini. Dan itu juga kemudian kita melakukan hal-hal disclosure kepada underwriters, kepada asuransi untuk bisa mempreventif melakukan mitigasi dalam hal ini. Nah ini juga kami juga menentukan pertemuan yang memadai dan edukasi. Ya, ini yang kemudian saat ini lagi susah-susahnya karena nampaknya sangat terbatas kapasitas dan pilihan yang bisa dipilih oleh pialang untuk kemudian memilih jaminan-jaminan yang memadai dan edukasi dan cukup buat melindungi tetangga kita. Nah ini yang sekarang jadi tren yang sering dipakai oleh beberapa pialang besar ya, dan pialang-pialang anggota kita juga banyak. Kita melakukan kegiatan-kegiatan wellness atau kegiatan-kegiatan yang mendukung kesehatan karyawan, gitu ya. Jadi bahkan ada rewarding dan segala macam. Bila dia tidak melakukan klaim, dia cukup sehat ya, dia bisa lari maraton atau bukan maraton, bisa kegiatan olahraga yang cukup baik. Kemudian kita membantu HR department-nya untuk kemudian memberikan memberikan dukungan atau memberikan reward buat karyawan-karyawan tersebut. Jadi memang ada tindakan-tindakan go beyond insurance yang dilakukan oleh para anggota kita. Nah ini yang di luarnya, jadi kita bekerja sama juga menentukan target status kesehatan karyawan. Jadi pada saat MCU, medical check up, kita juga membantu, misalnya broker mempersiapkan cara merekrut juga termasuk di dalamnya asuransi kesehatannya begitu. Bukan kondisi kesehatan dari karyawannya, sehingga orang-orang yang direkrut adalah orang yang punya kesehatan cukup baik, mampu bertahan terhadap tekanan pekerjaan dan segala macam. Dan ini kemudian yang tadi saya sampaikan, membuat program yang mendukung kesehatan karyawan atau sering dikenal dengan wellness program ya. Ada edukasi kesehatan, kemudian ada program preventif seperti kita beberapa kali juga mengadakan misalnya vaksinasi, ya bekerjasama dengan apotek atau dengan pabrik obat untuk kemudian melakukan vaksinasi dengan para karyawan yang ada. Dan mudah-mudahan ini kemudian mengurangi klaimnya begitu ya. Kemudian melakukan health promotion tentunya. Kita mau kegiatan-kegiatan yang tadi saya sampaikan, ada reward misalnya buat orang-orang yang punya kesehatan yang baik dan menjaga kesehatan dengan baik. Dan ini juga yang lagi tren ya, mental health ya, jadi kesehatan mental, terus stres gitu bekerja di dunia asuransi atau di perbankan akhirnya membutuhkan kegiatan-kegiatan yang kita sponsor dan kita bantu untuk menciptakan kesehatan mental yang lebih baik. Nah ini yang penting juga yang terakhir, merubah pemahaman perilaku karyawan terhadap kesehatan dan gaya hidup. Bahwa gaya hidup itu sebenarnya melekat di hidup karyawan. Kita sampaikan begitu. Anda memang punya asuransi kesehatan yang bisa mengcover apabila ke dokter dan ke rumah sakit, tetapi kesehatan itu kan akan stay di orang itu. Beli asuransi is a different story. 1 tahun ini Anda dijamin terus begitu, tapi kesehatan ini kan akan terus ya. Bahkan setelah Anda tidak bekerja pun Anda harus punya perilaku kesehatan yang baik. Pola-pola seperti ini sekarang menjadi tren di dunia kepialangan, Bapak Ibu. Di Asia Pasifik saya lihat pola ini sudah dimulai dari tahun 90-an sebenarnya, tahun 2000-an. Terus saya tahun 2010-an, jadi 2010 ke sini itu sudah sangat masif dilakukan di pialang-pialang di Asia Pasifik, setahu saya. Jadi
hal-hal ini kemudian mencoba untuk melindungi. Jadi kami paham bahwa Piala itu mencoba melindungi underwriters, asuransi, dan pada bersamaan juga melindungi klien yang menunjuk kami. Karena kesehatan pada dasarnya tentunya tidak ada orang yang mau sakit. Tapi kalaupun ada yang sakit, tidak abusif. Kurang lebih seperti itu yang menjadi pikiran kita. Nah, ada berapa masukan penting sebenarnya. Saya keluar ya Pak Aris ya. Oke, ada berapa diskusi penting yang mungkin bisa nanti kita masukkan sebagai diskusi. Jadi di luar dari apa yang dilakukan tadi oleh Pialang, tadi memanage, membantu asuransi, mengunderwrite lebih tajam, pada saat bersamaan membantu klien memperoleh jaminan yang baik, tetapi memiliki pola hidup yang baik, dan cara melakukan klaim yang baik, yang benar, supaya semuanya sehat. Tetapi pada saat bersamaan mungkin kami melihat juga bahwa ekosistem ini harus dibangun. Oleh sebab itu kami butuh juga memang tentunya butuh orang di luar industri kita. Jadi di luar industrinya Pak Budi, Pak Duka, di luar industri, apalagi saya dai gitu, di luar dai lah, di luar industri asuransi, kita butuh ada intervensi khususnya bisa tadi dari OJK, Kementerian Kesehatan yang tadi sudah ada MOU bersama. Sampai kita butuh itu. Karena dalam kenyataannya ekosistemnya ini kan ada rantai di dalam proses ini. Pertama ada klien yang membeli, ada pialang yang kemudian melakukan assistance, ada asuransi yang membayarnya, kemudian ada rumah sakit, dan ada TPA. Kalau kita lihat semuanya, apakah semuanya sudah mengalami hal yang sama? Hal-hal seperti ini menurut saya. Jangan-jangan yang diatur hanya bagiannya Pak Budi, bagiannya kami, pialang maksudnya, kan ada asuransi juga, ada TPA juga, dan itu ada di sebelah mana. Hal-hal seperti ini yang menurut saya kita mau inline sebenarnya. Sebaiknya kita lakukan inline. Kita sejajarkan kepentingannya supaya pada dasarnya ujung-ujungnya kan Indonesia juga ya, supaya karyawan-karyawan yang membeli ini yang kemudian memperoleh jaminan terbaik. Karena kita harus tahu bahwa industri ini adalah industri yang sistemik. Subsistemnya satu sakit, maka seluruh sistem akan jatuh. Apabila asuransi rugi terus ya Pak Budi ya, mau nggak mau klien kita juga akan mengalami kerugian. Itu sih pada dasarnya. Jadi kita harus punya kesamaan pemahaman tentang ini, dan intinya Pialang siap berdiskusi dan siap terbuka untuk melakukan perbaikan yang lebih dalam.